Jadi bisa bertonton ya bisa saja, kadang nggak bisa panen juga bisa saja. Klik tombol berikut agar tidak terjebak dengan madu sirupan, oplosan, dan sintetis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya mau menjawab sebuah pertanyaan ya teman-teman, karena adanya polemik dari orang yang mungkin belum tahu tentang madu ternak dari lebah apis mellifera, yaitu, Mas kok bisa panen banyak sih Mas, kok bisa panen sampai bertonton. Jadi begini, madu lebah apis mellifera itu termasuk salah satu lebah yang jenisnya unggul ya teman-teman, dan itu memang sudah umum dibudidayakan untuk produksi madu dalam skala besar. Nggak hanya madu saja, akan tetapi juga polen royal jelly itu dihasilkan oleh lebah apis mellifera, karena memang ya itu yang paling ideal. Dari segi pengumpulan madu juga sudah bagus, kemudian dari segi beternaknya juga sudah sangat bagus sekali. Jadi begini teman-teman, kita bisa panen itu sampai berapa ya, kisaran, anggap saja ini lebah, kita punya lebah 2 truk lah, 2 truk kurang lebih jumlahnya, anggap saja 1 truknya 190 kotak. Nah itu pada sekali panen, pada saat nektarnya bagus, benar-benar bagus ya ini teman-teman, kita katakan saja misalkan 3 tahun yang lalu atau bahkan ke belakangnya lagi, misalkan saja kita di Randu itu pada beberapa tahun yang lalu sekali panen bisa sampai 600 hingga 800 kg. Kemudian dalam satu musim bisa sampai 2-3 kali panen teman-teman. Jadi ya wajar saja kalau hasilnya bisa sampai bertonton. Berbeda lagi apabila keadaan alamnya berbeda. Keadaan alam menghendaki nektarnya sedikit, nggak bagus. Itu jangankan bertonton, bisa sekali panen beberapa ratus kilo saja sudah sangat bersyukur sekali teman-teman. Kita bicara di Randu kemarin. Di Randu kemarin ada yang sampai benar-benar nggak bisa panen, nggak bisa panen sama sekali. Bisa panen tuh cuma sekali, itu pun yang kurasan, bukan yang murni. Setelah itu ya dikasih makan lagi, nggak panen, dan benar-benar nggak bisa panen teman-teman. Kita bicara lagi misalkan saja di Sumatera, di Riau ya. Di Riau sana kan hutan akasia itu sangat luas sekali teman-teman. Akasia karpa ya, akasia crassicarpa itu. Nah itu bisa menghasilkan sampai bertonton madu teman-teman. Dan itu selama tidak turun hujan, selama panasnya cukup dan air tanah mencukupi, itu bisa panen terus menerus. Anggap saja kita punya satu truk lebah di sana lah, yang berdekatan dengan pohon sawit dan juga hutan akasia. Dalam satu kotak lebah, kita tadi 1 truk lebah ya, 1 truk lebah misalkan ada 190 kotak. Kemudian satu sisiran lebah itu bisa menghasilkan sampai anggap saja 800 gram aja lah. Kita bicarakan 800 gram. Satu kotak lebah bisa diisi full itu 8 sisir. Berarti 800 gram dikali 8 sisir dikali 190 kotak lebah. Itu berapa jumlahnya? Nanti kita kalkulasi bersama ya teman-teman. Nah itu anggap saja sekali panen itu dalam jangka waktu kisaran 1 minggu. Ada yang 1 minggu panen, ada yang 2 minggu panen, tergantung kualitasnya. Kalau semakin lama kan kualitasnya semakin bagus, kekentalannya semakin bagus. Nah itu anggap saja selama beberapa bulan panasnya bagus, cuacanya bagus, air tanah mencukupi, dan bisa panen terus menerus. Ada berapa ton madu yang bisa dihasilkan dari
1 truk lebah tadi. Sedangkan lebah dari Jawa yang pindah ke Riau sana itu sudah berapa ribu lebah sendiri, berapa ratus truk yang pindah ke sana. Jadi wajar-wajar saja kalau sampai di sana stoknya sampai bertonton. Kita balik lagi ke Jawa, teman-teman. Di Jawa kan kita ada perkebunan karet, dan pada saat musim karet pas bagus-bagusnya itu sekali panen bisa sampai 800 kilo juga, teman-teman, dengan 2 truk lebah sekali panen kalau pas bagus-bagusnya. Di Randu pun juga. Jadi semua itu balik lagi ke alam, teman-teman. Kita hanya manusia, kita hanya peternak lebah yang hanya mengandalkan alam, mengandalkan Sang Pencipta yang mengatur alam semesta ini, teman-teman. Kita sudah berusaha, kita buat koloni lebahnya super, kita buat koloni lebahnya kuat sebelum bertempur ke medan nektar. Setelah kuat, kita pindah ke lokasi musim bunga, ternyata bunganya nggak bagus. Ya kita tidak bisa mengharap banyak. Kita sudah bisa panen beberapa ratus kilo aja udah sangat bersyukur. Jadi bisa bertonton ya bisa saja, kadang nggak bisa panen juga bisa saja, itu wajar dalam dunia perlebahan. Karena semua bergantung alam, tidak bergantung kitanya, tidak bergantung peternaknya, tapi bergantung ke alamnya lagi. Seperti itu, teman-teman, penjelasannya. Oh ya, ada satu lagi, teman-teman. Terkadang nektarnya bagus, ada bunganya, nektarnya bagus, tapi lebah nggak mau ngambil. Nah, itu balik lagi ke faktor alam lagi, teman-teman. Kenapa lebahnya nggak ngambil? Bisa saja nektarnya kurang manis atau apalah, itu semua kondisi alam, semua Sang Pencipta yang mengaturnya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita hanya bisa berusaha, teman-teman. Kemudian di saat musim hujan seperti ini, teman-teman, ini kita sudah masuk musim penghujan ya, teman-teman. Di musim ini peternak, hampir seluruh peternak di Jawa itu tidak bisa panen sama sekali. Peternak yang jujur terutama tidak akan bisa panen madu sama sekali, teman-teman. Kita hanya bisa mengumpulkan polen ataupun membuat royal jelly pada saat musim hujan seperti ini. Nah, kenapa kok demikian? Karena pada saat musim hujan seperti ini nektarnya sangat minim sekali. Apabila ada nektarnya, lebah itu akan tetap kekurangan, teman-teman. Pasti kekurangan untuk peternak lebah mellifera. Jadi harus kita kasih makan gula tambahan, kita kasih pakan tambahan supaya lebahnya tidak mati, lebahnya tidak kabur. Nah, di saat seperti ini tidak ada yang bisa panen madu. Ini catatannya, teman-teman, tidak ada yang bisa panen madu. Karena yang ada hanya polen. Misalkan polen jagung sangat melimpah pada saat seperti ini di beberapa daerah. Nah, disitulah di saat peternak itu bisa mengandalkan yang lain selain madu, yaitu jagung. Polennya, kita ambil polennya, kita sadap polennya menjadi produk lebah, yaitu bipolen, teman-teman. Dan juga royal jelly tadi dengan cara grafting larva lebah untuk dijadikan nanti seperti proses membuat ratu lebah. Setelah itu baru kita ambil royal jelly-nya. Semoga tidak ada yang kurang dalam saya menjelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan tombol loncengnya ya, teman-teman, supaya tidak ketinggalan info-info kita selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.